gue bawa salib, dan ada ketemu ke sekelompok orang Yahudi, dan orang Yahudi ini kelihatan meludah ya, tetapi saya nggak lihat sih ludahnya kayak bagaimana gitu. Tapi kira-kira meludah lah gitu ya. Nah, sebenarnya intinya bukan kepada ludahnya, tetapi sebenarnya penolakan. Kalau pakai dasar pohon zaitun tadi, akarnya adalah bangsa Israel. Kita ini dicangkokkan begitu. Ketika bait Allah tidak ada, itu sebenarnya tanda Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Lagi tidak berkenan kepada mereka. Lagi saat ini. Ya, karena nanti kan tadi Roma kan mereka akan dicangkokkan kembali kalau mereka sudah betul-betul percaya. Baik, selamat malam saudara. Kali ini kami kembali hadir di podcast Kebenaran yang sudah memasuki episode ke-15 ternyata. Puji Tuhan, memang pertanyaan-pertanyaan yang akan kami kupas di episode kali ini cenderung mungkin saja bisa jadi pertanyaan di benak banyak orang. Dan kali ini tetap tentang tema yang sama, yaitu doktrin Alkitab. Saya akan kembali mengupas beberapa pertanyaan yang menjadi viral. Tetapi sebelum kita mulai acara ini, saya meminta kesediaan Pak Yustias untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan. Bentar lagi ya, kami akan mulai acara kami hari Jumat, podcast Kebenaran. Kiranya Tuhan pimpin acara ini, karena kerinduan kami lewat acara ini banyak orang mengerti kebenaran, banyak orang menangkap kebenaran sehingga mereka diselamatkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, malam hari ini saya tetap ditemani oleh Pak Yustias seperti biasa. Pak, selamat malam Pak Yus. Malam Pak Riko. Ada narasumber kita Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak. Ujilah segala sesuatu dan perkara yang baik. Episode sebelumnya kita berbicara tentang kata Isa Al-Masih dan Yesus Kristus yang memang dituliskan dari dalam Alkitab, tetapi dua periode yang berbeda. Jadi di periode sebelumnya di terjemahan kitab yang sudah lama itu ada tulisan Isa Al-Masih. Nah, dan sekarang ini Yesus Kristus. Tapi kita sudah bergeser dari topik itu. Sekarang saya kepengen menggali satu pertanyaan Pak. Tapi ini kan sebenarnya akhirnya menjadi viral setelah ada video yang kelihatannya ada sekelompok orang Kristen gitu loh Pak. Itu mereka ada di Israel dan memang waktu mereka jalan, saya nggak ngerti dalam rangka apa begitu, akhirnya mereka kalau tidak salah dalam rangka ya jalan salib. Bawa salib. Dan ada ketemu ke sekelompok orang Yahudi, dan orang Yahudi ini kelihatan meludah ya, tetapi saya nggak lihat sih ludahnya kayak bagaimana gitu. Tapi kira-kira meludah lah gitu ya. Nah, sebenarnya intinya bukan kepada ludahnya, tetapi sebenarnya penolakan orang Kristen dari orang-orang Yahudi menolak gitu. Tetapi sebenarnya begini, ini juga ada pertanyaan begini. Ini orang Kristen kitab perjanjian lamanya itu dipegang oleh orang Yahudi juga. Nah, kita sering mengklaim Taurat ini sejajar dengan Tanak. Tanak itu Taurat ya, kitab nabi-nabi dan Ketubim. Tetapi kelihatannya berdasarkan dari kejadian kemarin, sepertinya orang Yahudi sendiri tidak mengakui kekristenan, menolak kekristenan. Bagaimana orang-orang Kristen menyikapi masalah ini? Kita memegang Taurat itu mutlak full 100%. Dan ini kitab juga yang dipegang oleh orang Yahudi. Sementara nenek moyangnya penulis Alkitab ini kan orang Yahudi, gitu loh. Nah, kita ini kan sebenarnya orang di luar orang Yahudi yang akhirnya mengambil kitab yang dipegang oleh mereka menjadi dasar kebenaran kita, dan akhirnya menjadi satu buku perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan akhirnya lengkap menjadi 66 buku, dan akhirnya menjadi kanon yang tertutup yang itu disebut Alkitab gitu. Perjanjian lama ini dari orang Yahudi, tapi nenek moyangnya orang Yahudi yang sekarang keturunannya
kesannya seolah menolak keberadaan orang Kristen. Bagaimana kita kira-kira bisa menyikapi hal ini? Jadi sepertinya seolah-olah Kekristenan bukan berasal dari Yahudi. Gitu. Jadi orang Kristen itu jangan ngaku-ngaku mereka punya iman yang sama dengan nenek moyang orang Yahudi. Karena toh sampai sekarang orang Kristen sendiri ditolak oleh orang Yahudi. Begitu ya Pak Yus ya kira-kira. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan ini dengan jelas supaya orang bisa paham, bisa memisahkan mana iman kekristenan, mana suku bangsa Yahudi, mana orang Israel, mana bahkan bisa kita bilang kalau kita turut ke belakang orang Yahudi lari naik ke atas kan akhirnya Yakub Ketemu Abraham. Ishak ketemu Abraham kan gitu ya Pak. Ujung-ujungnya kan gitu. Bapak orang percaya ini Abraham kan gitu. Akhirnya anaknya ya suku bangsa Israel ini Yahudi. Gimana Pak kira-kira Alkitab menjelaskan masalah ini? Ya begini, kita harus bedakan agama Yudaisme dengan iman yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ishak, Yakub, Musa. Itu bukan Yudaisme, begitu. Yang mereka percaya itu bukan Yudaisme. Abraham, Ishak, Yakub ini dia bukan Yudaisme, Pak. Ya, bukan agama Yudaisme ya. yang sekarang ini, gitu. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, gitu kan, dia berkata bahwa kami ini keturunan Abraham, gitu. Yesus bilang apa? Ya kalau kamu keturunanmu iblis gitu ya. Kamu itu keturunan iblis, gitu. Bukan Abraham. Kalau bapakmu Abraham, itu percaya kepada saya. Kan seperti itu. Nah mereka itu tidak mengimani yang Abraham imani sebenarnya. Gitu. Nah, maka kalau kita baca coba Markus 7 ayat 7 sampai 8. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, jadi kalau kita baca lagi di Matius 15 ayat 7 sampai ini 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Sebentar Pak, sebelum saya teruskan, yang dimaksud hai orang-orang munafik ini orang-orang Yahudi Pak. Ya, orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus ya. Secara bangsa. Ya. Secara bangsa. Secara umum. Jadi, hai orang-orang munafik ini bangsa Yahudi saat zaman Yesus itu ya Pak ya. Ya. Yang sekarang jadi Yudaisme. Ya. Yang sekarang ini jadi Yudaisme. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Jadi Yesaya, ya kan, yang mereka sendiri anggap nabi, gitu kan. Sebenarnya Yesaya sudah berkata bahwa yang kamu ikuti itu adalah sebenarnya jadi ajaran manusia. Ada istiadat. Gitu. Bukan lagi perintah Allah, gitu kan. Bukan memuliakan Tuhan, gitu. Jadi bukan Allahnya Yesaya yang mereka turuti, tapi jadinya apa? Perintah manusia. Gitu. Jadi ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kenapa perintah manusia? Kan gitu. Karena rabi-rabi menafsirkan dari tafsir Tanakh itu. Gitu. Jadi mereka bukan kembali ke Tanakh, tetapi mereka jadi kembali ke tafsiran rabi-rabi itu. Begitu. Ya kan? Nah, misalnya mereka membaca Yesaya pasal 53, hamba yang menderita itu apa mereka? Ya. Kalau kita membacanya itu adalah Yesus Kristus kan? Ya, nubuatan Yesus Kristus. Ya kan, itu adalah nanti Mesias yang akan menderita, Mesias yang akan dihukum karena dosa manusia. Kalau Yudaisme menafsirkan itu bangsa Israel. Sampai hari ini. Jauh. Iya. Jadi mereka ngikutin tafsiran rabi itu bangsa Israel gitu. Jadi mereka susah semana-mana itu
itu hamba yang menderita itu. Hmm. Gitu. Makanya mereka tidak percaya Yesus Kristus itu Mesias. Mesias, juru selamat. Gitu. Jadi Yudaisme dari sejak zaman Tuhan Yesus itu sampai yang dipraktekkan sekarang ini, yang itu adalah bukanlah iman yang diimani Abraham. Iman yang diimani Abraham, bukanlah iman yang Yesaya imani, kan begitu. Yang Yudaisme yang sekarang Yudaisme yang sekarang. Gitu. Mengapa? Karena sebenarnya kalau mereka mengimani apa yang diimani Abraham, mereka harusnya menerima Yesus, Pak, menerima Yesus seperti juru selamat, Mesias gitu. Karena kan Abraham itu kan mengharapkan Mesias yang akan datang. Iya. Dia melakukan korban sembelihan, gitu kan. Maka di zaman Yesaya saja, Tuhan itu sebenarnya tidak berkenan dengan persembahan mereka. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan itu, mereka melakukan korban sembelihan segala macam itu sesuai dengan hukum Taurat menurut mereka, tetapi tanpa iman. Berarti Jadi bisa dikatakan gini, Pak. formalitas jadi kayak perintah manusia, adat istiadat jadinya. Berarti bisa dikatakan begini, Yudaisme sekarang ini yang disembah oleh Yudaisme sekarang ini bukan seperti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Meskipun dia menganggap sama, Iya. tapi prakteknya sebetulnya tidak sama, Pak. Iya. Jadinya mereka jadi sebuah adat istiadat, Menjadi adat, jadi kebiasaan. menjadi kebiasaan. Padahal itu perintah yang sebenarnya harus dilakukan dengan motivasi iman yang benar. Betul. Berharap pada Mesias yang akan datang. Berarti sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 10 itu, Pak. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Betul tidak? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Stop dulu, Pak. Mereka di sini maksud bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang Yudaisme, Yang Yudaisme itu ya, yang sekarang. menolak Tuhan Yesus, yang sekarang ini sampai sekarang ini. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, jadi agama Yahudi itu sebenarnya yang melenceng dari iman Abraham, Ishak dan Yakub. gitu. Dia melenceng. Mereka melakukan persembahan korban, kan gitu. Padahal persembahan korban itu melambangkan juru selamat yang akan datang. Ini akhirnya berubah menjadi adat. Menjadi adat istiadat gitu. Jadi kayak lakukan itu tanpa iman. Tanpa pengertian Tanpa juga. pengertian. Jadi malah mereka berpikir dengan melakukan upacara-upacara itulah Dia selamat. dia selamat. Padahal harusnya melakukan upacara-upacara itu sambil beriman ke depan ada juru selamat Mesias yang akan menyelesaikan hukuman dosa saya seperti korban domba ini. Jadi mereka malah formalitas lakukan ini untuk masuk surga tanpa iman. Salah mereka. Maka di Yesaya pasal 1 itu kan dikatakan itu kejijikan persembahan mereka. Seperti itu. Tanpa dasar iman itu. Tanpa dasar iman. Berarti memang jangan-jangan bukan hanya tentang sembelih korban domba ini saja yang mereka meleset. Bisa jadi semua ibadah rangkaian ibadah simbolik yang Taurat ajarkan, yang akhirnya sebenarnya simbol dari Mesias yang akan datang, itu dikerjakan oleh mereka menjadi adat. Contoh sunat. Sunat kan sebenarnya kan perjanjian Abraham. Iya, perjanjian Abraham kan gitu. Dan akhirnya mereka terapkan itu, akhirnya semua orang Yahudi harus disunat, jadi undang-undang gitu kira-kira begitu ya Pak? Iya. Jadi tanpa iman lagi, padahal cerita sunat itu kan Abraham ingin memberikan kepada ide dia kepada Tuhan kan gitu. Ini hambaku Eliezer sajalah yang jadi penerus ini janji gitu. Kata Tuhan tidak. Karena di dalam Kejadian pasal 12 itu kan waktu Tuhan Allah panggil Abraham untuk dijadikan bangsa yang besar kan dengan Sarah, harus lahir lewat Sarah.
Kan seperti itu. Maka waktu itu Abraham disuruh, coba lihat, kamu pergi keluar, lihat bintang, bisa hitung tidak? Kan gitu. Nah, akhirnya karena tadi Abraham tidak percaya, sekarang dia bilang, oh ya, jadi percaya. Nah, sunat. Begitu. Nah, jadi itu sebenarnya perjanjian sunat itu harusnya mengingatkan bahwa karena tidak percaya nanti ada keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, gitu kan. Maka itu ada. Hari setiap kali disunat mereka harus mengingat ini sebenarnya. Janji Allah kepada Abraham. Kepada Abraham, oh nanti ada juru selamat yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, kan gitu. Nah, berkat bagi banyak bangsa itu apa? Ya keselamatan. Makanya di dalam Alkitab bilang apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu. Nah, maka Rasul Paulus yang adalah juga orang Yahudi, dia sangat rindu kawan-kawan sebangsanya ini bisa diselamatkan. Mengapa? Karena bangsa Yahudi, Yudaisme itu sudah melenceng dari yang rencana Allah. Gitu. Kalau kita baca Roma 9 ayat 31 Tetapi sampai 33. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, ini yang seperti ada tertulis, ini Rasul Paulus mengutip dari Yesaya. Iya. Gitu, dari Yesaya bahwa Israel akan tersandung. Jadi mengapa mereka itu tersandung batu sandungan? Mereka itu kata Rasul Paulus itu mengejar bukan karena iman. Jadi upacara-upacara tadi menjadi peraturan manusia, adat istiadat, gitu. Yang seharusnya dilakukan dengan penuh pengertian. Dengan iman, dengan pengertian. Dan mereka akhirnya berpikir bukan karena iman tetapi karena perbuatan gitu. Jadi mereka berpikir bahwa peraturan hukum Taurat itu itu adalah upacara untuk masuk surga. Gitu. Ya kan? Padahal Rasul Paulus akhirnya menjelaskan kepada kitab Ibrani, domba itu tidak menyelesaikan dosa. Itu hanya gambaran dari juru selamat yang akan datang, gitu. Nah, itu begitu. Jadi Yudaisme di zaman Tuhan Yesus sudah melenceng juga, ya. Itu melenceng, gitu. Ya kan? Itu melenceng. Menurut mereka, Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan Mesias. Makanya ditolak. Gitu. Makanya ditolak. Padahal Yesus Kristus ini sudah membuktikan dirinya Mesias. Begitu. Baik di hadapan bangsa Yahudi juga di hadapan para imam tuh, Pak, ya. Murid-murid Tuhan Yesus, gitu kan. Itu kan semuanya orang Yahudi. Gitu. Orang Yahudi. Makanya kita ini kekristenan, ya kan, itu adalah satu iman yang meneruskan keyakinan Abraham. Orang Yahudi, Yudaisme yang sekarang itu yang melenceng. Yang sekarang ini melenceng. Karena kenapa melenceng? Ya, nanti di akhir zaman itu akan bertobat kepada Yesus Kristus yang hari ini kita percaya. Secara bangsa, Pak. Tapi sekarang ini masih melenceng imannya. Meskipun mereka anggap benar. Mereka anggap menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal tidak tuh, Pak, ya. Padahal tidak. Karena diajar oleh rabi-rabi yang salah. Rabi itu kan bukannya guru ya, Pak, pengajar. Berarti mereka bisa salah begini karena diajar oleh pengajar-pengajar yang salah, begitu. Mereka kan jadinya mengikuti tafsiran rapi-rapi itu, tidak membaca, akhirnya jadi tidak membaca langsung, begitu kan?
Makanya kalau membaca langsung itu akhirnya bisa ketemu Yesus itu Mesias. Dan Itulah begini, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Coba dibaca Kisah Rasul pasal 18 Kisah Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Paulus itu membuktikan Yesus adalah Mesias dari kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksudkan di sini apa? anak itu Pak, Anak ya? itu. Perjanjian lama ya. Perjanjian Karena lama perjanjian baru belum rampung ya, apa belum ada ya? belum lagi dituliskan perjanjian lama. seperti itu. Jadi yang dimaksud kitab suci ini ya perjanjian lama. Gitu. Kalau mereka sebut tanah. Mereka sebut tanah. Kita sebut perjanjian Nah, lama. pertanyaan saya, Pak, tanah yang dipegang orang Yahudi sama kita punya perjanjian sampai sekarang masih sama, Pak ya? Sama. Tidak berubah, Pak ya? Tidak berubah. Masih sama. Tidak berubah, sama. Sama. Ya. Jadi para penerjemah King James itu kan menerjemahkan perjanjian lama memang dari tanah itu. Cuma penyusunannya saja yang berbeda. Maksudnya penyusunan gimana? Penyusunan urutan kitabnya. Gitu. Urutan kitabnya. Kalau kita kan terakhir di Maliaki ya. Iya, kita di Maliaki, mereka kan Tawarik. Tawarik. Karena kan tadi Tanak itu kan Ketubim. Iya, Ketubim ya. kan terakhirnya kan tulisannya. Tulisannya Tawarik. Nah, itu Tawarik. Masuk raja-raja. Ya, gitu. Nah, jadi mereka itu adalah yang melenceng, gitu. Maka kita ini bukan meniadakan perjanjian lama, gitu. Kita ini adalah yang meneruskan, dan perjanjian baru itu melengkapi perjanjian lama, gitu. Makanya hukum atau aturan-aturan moral di perjanjian lama itu masih kita pakai. Nah, perjanjian lama ini penulisnya siapa, Pak? Perjanjian lama, nabi-nabi, Tanak itu. Tanak itu. Nah, kalau perjanjian baru penulisnya, Rasul-rasul. nah berarti kalau orang beranggapan seperti ini salah dong. Bahwa perjanjian baru ini Injil kan, orang luar. Bahwa Injil ini diwahyukan kepada Yesus Kristus, salah dong, Pak. Kenapa yang begitu? Bahwa Injil ini Yesus itu penerima wahyu Injil gitu. Yesus Kristus yang memberikan wahyu. Oh, berarti salah apa ya? Oh, berarti salah itu, Pak. Aduh, terbanyak itu kan pemahamannya. Yesus Kristus itu penerima Injil, penerima wahyu. Ternyata Yesus itu yang memberi wahyu. Memberi wahyu Kepada para rasul untuk menuliskan perjanjian baru gitu ya. Betul. Coba kita baca itu Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Maksudnya dalam nama Yesus, Pak ya? Iya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semua yang telah kukatakan. Ku ini siapa? Yesus. Jadi yang memberi wahyu rasul-rasul itu adalah Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus Kristus penerima wahyu, bukan. Dia pemberi wahyu. Salah, Pak Riko. Dasarnya sumber yang salah. Dia sumber wahyunya. Iya, Nah, kan kebanyakan umum itu Yesus itu penerima Injil. Gitu. Bukan Yesus kan. Salah ya. Isa Al-Masih itu yang kemarin Berarti yang itu. seperti Rasul Paulus katakan Kristus yang lain ya. Ini masih di bawah episode kemarin, Pak. Nah, jadi yang menginspirasikan itu Roh Kudus. Iya. Kan gitu. Sehingga rasul-rasul ini kan Yesus ngomong nggak langsung tulis. Iya. Gitu kan. Nah, yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Jadi bukan dihafal, Pak ya. Bukan. Mana mampu manusia ngapalin gitu. Repot. Nah, maka ini Rasul Petrus itu coba di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, Nah, kitab suci yang dimaksud ini adalah Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Tanak itu. tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi
nabi-nabi perjanjian lama, semua penulis perjanjian lama Tanak itu katanya di sini apa? Yang mereka itu didorong oleh apa? Ilham Roh Kudus. Roh Kudus. Inspiratornya tetap Roh Kudus. Sama dengan perjanjian baru Pak, ya. Sama dengan tadi rasul-rasul tadi berkata bahwa nanti Roh Kudus penghibur itu akan mengingatkan kamu. Kan sama. Jadi pengarang perjanjian, pengarangnya ya, pengarang perjanjian lama sama perjanjian baru itu sama. Roh Kudus. Penulisnya saja yang berbeda. Manusia-manusia yang diilhamkan itu yang berbeda-beda. Kalau yang di perjanjian lama disebutnya nabi-nabi, kalau ini perjanjian baru rasul. Ya, jadi tentu rasul Yesus Kristus. Perlu juga kita garis bawahi bahwa metode penulisan Alkitab itu berbeda dengan kitab-kitab lain. Betul. Kalau kitab-kitab lain, dia secara audible, Tuhannya langsung ngomong, begitu turun. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab itu progresif. Ditulis oleh orang yang berbeda, zaman yang berbeda, tapi inspiratornya tetap sama. Itulah makanya kita percaya ini Alkitab ini benar-benar firman Allah, karena ditulis oleh banyak orang, waktu yang berbeda, tetapi tidak ada satupun yang bertentangan. Ya. Silakan dilanjut. Ya, makanya kan orang Kristen awal, pengikut Kristus awal itu kan semua orang Yahudi. Iya. Termasuk Rasul Yesus Kristus. Betul. Semua rasul-rasul itu orang Yahudi. Mereka itu tidak mengkhianati perjanjian lama. Gitu. Justru mereka melihat orang Yudaisme itulah yang menjadi melenceng dari Tanak itu. Karena kan apa? Patokan mereka jadinya bukan Tanak. Patokan ajaran mereka ajaran nabi-nabi yang Tuhan Yesus bilang itu jadi adat istiadat perintah manusia gitu. Kalau patokan mereka kepada Tanak, gitu, maka mereka harus akan percaya kepada Yesus Kristus seperti Rasul Paulus. Gitu. Rasul Paulus memakai Tanak itu untuk menegaskan tentang Yesus Mesias. Sudah dinubuatkan di PL. Gitu. Betul. Nah, orang Yahudi, ya kan, itu akhirnya banyak yang menjadi percaya, walaupun tidak semua. Makanya jemaat-jemaat awal, Korintus, di Efesus, di Galatia, itu awalnya adalah orang Yahudi yang mereka beribadat di sinagog. Gitu kan. Paulus mengajar mereka tiap hari Sabat, Sabtu, begitu kan, ngajar mereka. Akhirnya yang mengerti, dibukakan pikirannya, mereka tidak jadi Yudaisme lagi, mereka menjadi pengikut Kristus. Gitu. Dan akhirnya disebut orang Kristen. Jadi orang Kristen itu orang Yahudi, gitu kan. Tadinya mereka Yudaisme. Menjadi Kristen itu bukan melenceng dari perjanjian lama, tapi mereka itu melenceng dari adat istiadat saja. Gitu. Mereka tahu waktu diajar oleh Rasul Paulus gitu bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Mesias. Coba kita baca Yesaya pasal 53 itu. Kira-kira itu merujuk ke siapa? Yesaya 53 ayat. Nah, kalau mereka menafsirkan ini kan hamba yang menderita ini adalah ayat berapa, Pak? Dari ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, oke. Kemudian dari ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, masuk akal nggak?
bahwa ini hambaku ini ditafsirkan sebagai bangsa Israel. Karena kan ini seorang ya Pak. Ini kan seorang kan. Kalau dilihat nih, ini kan tunggal, Pak. Iya. Hambaku kan tunggal. Kalau bangsa Israel kan banyak itu. Betul. Harusnya kalau dia yang ditujukan kepada bangsa Israel, hamba-hambaku. Ini jelas kok ditulis seorang, Ini seorang kan, bukan hambaku, bangsa iya, gitu loh. Ya, jadi kan ini seorang, ya kan di ayat 12 itu katanya sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Iya. Nyawa ini kan bicara orang, Iya. gitu kan. Dan sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan ini tentu ayat ini juga digenapkan oleh Yesus Kristus, gitu kan. Jadi kalau rabi-rabi ada yang menafsirkan ini bangsa Israel. Jadi kan kalau Yudaisme jadi ini bukan Yesus, gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Padahal yang dibaca kan kitab Perjanjian Lama, gitu. Jadi mereka ini sebenarnya malah melenceng dari ajaran tanah. Mereka pegang tanah, ya kan? Seperti Rasul Paulus bilang kan gitu. Mereka punya hukum yang bisa memerdekakan, membenarkan. Tapi mereka salah. Mereka mengejarnya bukan dengan iman, tapi dengan perbuatan. Mereka nggak diselamatkan. Gitu. Mereka melenceng. Padahal punya ini loh. Nah, Rasul Paulus kan membuktikan Yesus Mesias. Itu dari tanah. Dia mengutip di tanah. Dari tanah. Gitu. Nah, dan kekristenan ini kan bukan ibaratnya itu bukan sistem kepercayaan baru gitu. Kristen ini. Kekristenan ini bukan sistem kepercayaan baru, tetapi ini adalah melanjutkan iman Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bukan yang dibawa Kristus, bukan Pak ya. Bagaimana? Kristen juga bukan agama baru, bukan kepercayaan baru, dan bukan pembawaannya si Yesus, bukan. Bukan. Yesus Kristus itu adalah yang disembah, yang dinantikan. Iya, karena anggapan orang luar itu Yesus membawa agama Kristen gitu loh, Pak. Jadi tidak, Pak ya. Iya. Bukan. Jadi Kristus itu malah pusat dari penyembahan. Pusat penyembahan dari orang perjanjian lama dan pusat penyembahan dari kita, orang perjanjian baru. Kenapa? Karena dialah sebenarnya Mesias yang dijanjikan. Seperti itu. Saya dari tadi sebenarnya ada terbetik dengan penjelasan Pak Gembala tadi soal ibadah, rangkaian ibadah simbolik yang ritualistik. Akhirnya sebenarnya orang-orang Judaisme lakukan itu, tetapi bukan karena dasar iman yang benar, tetapi karena dorongan adat istiadat yang diajarkan oleh rabi-rabi. Ya, jadi adat istiadat. Oke. Gini loh Pak. Seandainya kita kembali ke masa lalu di zaman di mana jemaat mula-mula itu hidup, di mana Alkitab Perjanjian Baru ini belum ada. Berarti kan rasul-rasul memang tetap pegang ajarkan itu Taurat ya Pak. Iya. Diajarkan, dan dia lewat Taurat itu dibuka dan akhirnya menjelaskan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Andai waktu itu saya orang Yahudi. Oke. Berarti kan tadinya ini karena saya belum beriman kepada Mesias yang sudah datang, berarti kan barusan datang nih kan Pak, barusan datang. Saya tetap melakukan ibadah ritualistik yang simbolik. Nah setelah saya percaya, berarti saya tinggalkan itu dong. Betul, tinggalkan itu. Berarti saya sudah tidak melakukan itu lagi sebagai adat saya sebagai orang Yahudi. Iya. Seharusnya seperti itu. Oh. Gitu. Maka peraturan sunat itu bukanlah satu kewajiban bagi orang Kristen, baik itu Yahudi ataupun non-Yahudi. Paulus berkata bahwa kalau kamu dipanggil waktu disunat, ya sudah jangan dihilangin, kan gitu. Tapi kalau kamu dipanggil belum bersunat, ya udah nggak usah disunat, seperti itu. Jadi memang ini adalah satu sistem yang Tuhan bikin begini ya. Kan Tuhan itu bangsa Israel menolak. Jadi Tuhan istilahnya stop dulu berurusan dengan mereka. Mereka jadi tiang penopang dan dasar kebenaran, stop dulu. Nah, diganti jemaat. Nah, jemaat ini adalah pintu masuknya kan dengan bertobat percaya Tuhan Yesus, tandanya dengan memberi diri dibaptis ya. Jemaat bisa orang Yahudi, bisa dari berbagai bangsa.
Nah di kekristenan ini kan bukan, karena Rasul Paulus melihatnya ini adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pokok ke pokoknya. Jadi akarnya itu adalah Kristus. akarnya itu adalah perjanjian lama itu. Perjanjian lama. Gitu. Sistem iman Abraham itu gitu. Berarti saya sebagai orang Kristen boleh dong disebut sebagai Anak Abraham. Israel rohani. Kan dicangkokkan. Gimana Coba Bro? kita baca Roma. Padahal kita orang Tionghoa, orang Batak kan gitu. Di mana Pak? Roma pasal 11 dari ayat 17 ya. 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka ini maksud Yahudi, Pak ya. Orang Israel, Ya. bangsa Israel. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Coba kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ya cabang-cabang asli maksud ini Israel, Pak ya. Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Mereka pun akan dicangkokkan kembali. Terus jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. ya, jadi mereka dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan. Nah, sekarang ini kan mereka dalam ketidakpercayaan. Ini suatu saat akan percaya. Jadi ya saat itu mereka dicangkokkan kembali. Jadi iman orang Yahudi di masa depan itu akan sama dengan kita. Sama dengan Abraham. Ishak, Yakub. Ya, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh mereka itu Mesias. Itu adalah Mesias, itu adalah juru selamat, bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah penjatuhan atas hukuman dosa mereka, ya kan? Kan sudah terjadi. Yesus Kristus sudah mati, dikubur dan bangkit kan? Jadi mereka akan sama dengan kita melihat bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Secara kebangsaan. Nanti mereka akan dicangkokkan kembali. Jadi imannya akan sama seperti kita. Kalau hari ini kan berbeda. Gitu. Meskipun mereka kita malah diludahin. Gitu kan. Nah ini Pak yang menjadi pertanyaan saya begini. Cuma begini, kita tidak boleh membenci mereka. Gitu. Mengapa? Kita ini cuma dicangkokkan. Jangan sombong Jangan katanya. sombong. Yang asli aja dibuang, apalagi yang cangkokkan gitu ya. Jadi harus tetap tinggal di dalam kemurahan, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau perlu meluruskan mereka, Pak ya. Ya. Begitu. Meluruskan pemahaman mereka. Jadi itu malah Rasul Paulus kan berdoa untuk mereka, biar mereka diselamatkan. Begitu. Jadi jangan sampai kita juga membenci mereka, karena apa? Akalnya sama. Mereka saja yang sekarang melenceng, dipotong dulu jadinya. Gitu. Mereka dipotong gitu. Maka kalau ditanya hari ini Allah Yudaisme. Yang hari ini ya, Yudaisme yang sekarang ya. Allah Yudaisme dengan Allah Abraham, Ishak, dan Allah kita itu sama tidak? Berbeda. Mereka jawab tidak. Kita jawab tidak. Berbeda. Gitu. Mereka jawab tidak, kita jawab tidak. Sama. Oh iya. Tapi siapa yang benar? Kita. Gitu. Karena kita menerima Yesus Kristus. Kita menerima Yesus. Mereka menolak. Kita menerima Yesus Kristus yang disembah Abraham. Gitu kan? Yang disembah Ishak, yang disembah Yakub. Gitu. Yakub itu dikasih nama Israel. Itu kenapa? Karena kan dia bergulat. Bergulat dengan siapa? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Gitu.
Sementara bagi orang Yudaisme itu mereka berpikir gini, mustahil Allah jadi manusia. Saya bayangkan. Bagaimana Allah jadi manusia? Hanya karena ada ayat. Aku ini bukan manusia kan gitu. Yang bisa lupa, bisa tidak adil. Bukan begitu. Nah, ayat itu kan sebenarnya menegaskan Tuhan tidak bisa salah. Iya, iya. Gitu. Bukan Tuhan tidak bisa jadi Bukan manusia. Tuhan tidak bisa jadi manusia. Maha kuasa loh. Maha kuasa. Yang bergulat dengan Yakub saja kan dikatakan Allah dan manusia. Nah, ini cukup menarik karena memang seringkali kekristenan itu diserang, Allah kok bisa jadi manusia. Allah amatim apa itu? Kan gitu. Karena memang mereka menolak tentang Allah yang bisa menjadi manusia. Sebenarnya tidak usah tidak usah di counter dengan Alkitab. Pakai logika saja sebenarnya udah cukup. Kalau dia Allah, jangankan jadi manusia, jadi apa saja bisa kan gitu. Justru yang bukan Allah lah yang tidak bisa menjelma menjadi manusia. Kalau pengakuan Allah nggak bisa jadi manusia itu sama juga membatasi Allah, Pak. Iya. Ya, makanya bagi orang Kristen pengikut Kristus awal, rasul-rasul semuanya itu, ya kan, itu perjanjian lama itu adalah kitab suci. Kepada Timotius kan Rasul Paulus mengingatkan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik ke arah kebenaran. Gitu. Yang maksud segala tulisan itu ya termasuk perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, waktu itu adalah perjanjian lama karena ya. kan itu lagi dikirim suratnya ke Timotius kan seperti itu. Dan hukum moral di dalam perjanjian lama, ya kan, itu masih Tuhan pakai di perjanjian baru. Yang kurang tinggi ditingkatkan, gitu. Yang sudah tinggi cukup terus berjalan. Misalnya apa? Coba kita baca di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Jadi itu kan peraturan di dalam perjanjian lama. Kan begitu, dipakai terus gitu. Itu standar moral sudah tinggi. Anak-anak harus menghormati ayahnya dan ibunya. Karena apa? Ada janji panjang apa? Panjang umur. Seperti itu. Itu juga ada di dalam perjanjian lama kan seperti itu. Iya. Misalnya lagi 1 Korintus 14 ayat ini 3-4. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Nggak bisa kita bilang, enggak itu peraturan orang Yahudi. Enggak, itu dilanjutkan. Gitu. Maka lanjutnya ayat 35-36 itu. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. 36 atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Bukan dari kamu nih. Firman Allah itu bukan mulanya dari kamu, tapi dari mana? Dari Taurat. Taurat itu. Gitu. Itu juga menjadi patokan kamu. Begitu, ya kan? Atau hanya pada kamu saja kah firman itu telah datang? Begitu. Kita ini bukan jemaat ini bukan permulaannya. Kita ini melanjutkan. Kalau pakai dasar pohon zaitun tadi, akarnya adalah bangsa Israel. Kita ini dicangkokkan, begitu. Jadi hukum yang bersifat moral di dalam perjanjian lama itu kita pakai, kan begitu. Makanya kalau di perjanjian lah, kenapa perjanjian baru itu tidak ngatur lagi siapa yang boleh dinikahin kan gitu, cuma patokannya itu seiman. Karena di perjanjian lama kan sudah diatur, gitu. Kamu nggak boleh menikah dengan ini, dengan ini kan gitu. Sudah diatur itu di Imamat pasal 18 kan seperti itu. Jadi nggak perlu diatur lagi, cukup aturan itu menjadi aturan kita, dilengkapi aja seperti itu. Jadi bukan
Mereka kan awalnya semuanya orang Yahudi gitu. Tapi mereka tahu mereka lah yang benar. Jemaat ini adalah orang Yahudi tapi mereka yang benar. Sinagog tetap ada nggak? Tetap ada. Gitu. Tetapi mereka adalah yang salah jadinya. Gitu. Tidak mengikuti kehendak Allah. Gitu. Yang mengikuti kehendak Allah di dalam perjanjian lama siapa? Jemaat. Gitu. Jadi penyembahan yang benar ya kita. Begitu. Berarti tiang penopang dan dasar kebenarannya sudah bergeser ya Pak? Kita, ya. Makanya salah satu tanda gitu kan, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka itu adalah bait Allah. Iya betul. Itu kan tidak ada. Karena itu apa tuh sentral daripada peribadatan bangsa Israel waktu itu Pak ya? Iya, di bait Allah itu kan, ya itu waktu Salomo Daud kan bilang dia yang mau bangun, nggak bisa. Gitu. Nanti anakmu saja kata Tuhan. Karena Daud itu bilang dia mau bangun rumah untuk Tuhan. Kamu mau bangun sebesar apa? Mau bangun rumah untuk Tuhan. Tetapi Tuhan bilang hatimu baik. Nah, nanti rumah itu kutaruh namaku saja. Gitu. Itu adalah apa? Itu tanda perkenanan Tuhan sebenarnya. Ketika ada bait Allah, itu adalah tanda perkenanan Tuhan kepada Tuhan bangsa. berkenan atas orang Israel, orang Yahudi. Mereka dibuang, kemudian kan mereka dibuang oleh Nebukadnezar, Babel kan, Tuhan izinkan. Ya kan? Setelah diizinkan kembali oleh Quraisy, perintahnya apa? Bangun kembali, ya kan? Ya. Karena apa? Itu tanda perkenanan Tuhan. Gitu. Ketika bait Allah tidak ada, itu sebenarnya tanda Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Lagi tidak berkenan kepada mereka. Lagi saat ini. Ya, karena nanti kan tadi Roma kan mereka akan dicangkokkan kembali kalau mereka sudah betul-betul percaya. Jadi bait Allah itu sebenarnya tanda yang benar-benar telak bisa kita lihat pakai mata ya Pak. Betul. Bahwa Allah itu sedang berkenan atau tidak terhadap mereka ya Pak. Oh sekarang bait Allah udah nggak ada. Berarti memang Allah tidak berkenan kepada mereka saat ini. Sampai suatu saat nanti Israel mereka akan bertobat ya, dan bait Allah pasti akan secara bangsa Pak. Sedikit tambahan ya Pak. Ya, ini mungkin kan kita akan bicara mengenai Alkitab. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Alkitab ini kan terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di perjanjian lama dipakai bahasa Ibrani? Kenapa di perjanjian baru pakai bahasa Yunani? Apa kepentingannya? Kenapa tidak sama saja? Ya, nomor satu adalah ya perjanjian lama kenapa pakai bahasa Ibrani? Karena kan orang Ibrani makainya, gitu. Israel kan pakai itu, gitu. Jadi ya Tuhan mau berfirman kepada mereka. Kalau Tuhan berfirman bukan pakai bahasa itu kan susah, gitu, kan begitu. Dan ada sifat juga bahwa bahasa Ibrani ini bersifat kita tidak begini, tidak ketat sekali, gitu. Jadi kan di kitab Perjanjian Lama kan banyak tentang nubuatan. Ya, nubuatan itu bisa terjadi pada saat Nabi itu sendiri ngomong, juga bicara bisa untuk ke depan, kan gitu. Jadi bisa terjadi pada saat itu atau ke depan. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari ini, misalnya surat Roma pasal 11 itu. Coba ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, ini orang Israel ya Pak. Ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Ya. Jadi begini, ini kan ayat 8 itu kan nubuatan dari Yesaya. Bahwa Yesaya itu menubuatkan begini, Allah membuat mereka itu tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, kan gitu. Udah dibuat begitu, udah dinubuatkan begitu. Nah, apakah
bangsa Israel gitu kan itu harus tersandung? Jawabannya apa? Tidak. Kan gitu. Berarti kalau waktu Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia pada waktu itu bangsa Israel itu tidak harus menolak. Gitu. Oh, oke. Lalu gimana nubuatan Yesaya ini itu berlaku di zaman Yesaya? Gitu. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada keharusan Israel itu harus menolak, harus ngenapin ini, nggak begitu. Jadi sekali-kali apa? Tidak. Gitu. Orang pikir, oh kalau gitu nanti bangsa lain nggak diselamatkan. Enggak juga. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang, kalau penolakan mereka itu berkat. Apalagi diterima. Begitu. Cuma Berarti, kita nggak usah ngande-ngandein. Nggak boleh Pak Riko. Ini berteologi. Bukan aneh-aneh. Berarti memang Allah tidak pernah menubuatkan orang Israel harus menolak Mesias. Enggak. Bukan begitu. Enggak. Tetapi seandainya pun ini jadi aneh gimana sih? Ini kan nggak berbeda. Ini kan Rasul Paulus bilang begini, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Tidak. Kan gitu. Tidak. Makanya kan Tuhan Yesus berkata waktu mengutus muridnya dua-dua di Matius pasal 10 itu kan, pergi dulu ke bangsa Israel, ke dombaku yang hilang dari Israel. Barusan mau tanya ayat ini. Langsung bahas. Dan apakah harus menolak? Tidak. Harapannya utamanya waktu Yesus Kristus datang itu adalah mereka datang, Tuhan Yesus datang dan bangsanya menerima. Ternyata tidak. Kalau menerima, kata Rasul Paulus, lebih berkat lagi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Ya, kita nggak tahu gambarannya bagaimana. Itu yang maksudnya jangan diande-ande itu. Kita nggak tahu lagi gambarannya. Pasti jauh lebih bagus lah ya Pak. Pasti jauh lebih bagus. Menolak aja jadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Bukannya apa? Gambarnya seperti yang dia dibuatkan di Daniel itu Pak. 7 tahun, kemudian kerajaan 1000 tahun. Bukan itu Pak? Iya, akan melanjutkan Iya itu. kan gitu. Bisa jadi kita lahir di kerajaan 1000. Itu. Itu. Tapi jangan berani-aneh. Nah tadi Pak, terus tadi yang kenapa perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani itu? Perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani itu kan bahasa Yunani itu adalah udah baca bahasa internasional kan, seperti itu. Pengaruh Yunani oleh Alexander the Great itu, Alexander Agung itu kan sudah kemana-mana, begitu. Menguasai dunia. Malah abad kedua sebelum Masehi, ya, jadi 200-an tahun sebelum Masehi. Ini perjanjian lama sudah ditulis pakai bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena banyak orang muda kan tidak bisa bahasa Ibrani, ya mereka sudah terjemahkan ke bahasa Yunani. Begitu, jadi terjemahkan, mereka sebutkan Septuaginta. Apa boleh kata begini? Karena pada saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa yang mendunia. Dan juga bahasa Yunani ini bahasa yang ketat. Itu bahasa yang ketat. Makanya nggak akan berubah, dia nggak ada berkembang. Jadi kalau jadi begini, karena bahasanya ketat, tidak bisa buat nubuatan gitu Pak, maksudnya gitu. Bisa buat nubuatan. Masih bisa ya, masih bisa. Bisa nubuatan. Maksudnya? Jadi malah lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Maksudnya ketat dia nggak ada perubahan. Nggak berkembang. Seperti bahasa Indonesia ini nggak begitu. Makanya kan Alkitab bahasa asli yang Ibrani juga tidak ada revisi-revisi. Yang Yunani juga tidak Pak ya. Ini baru tahu nih. Ini yang bahasa Yunani juga tidak. Sekali lagi, bahasa Yunani itu tidak seperti bahasa Indonesia yang mengalami perubahan tata bahasa. Iya, tidak. Itu yang dimaksud ketat itu. Itu ketat. Karena menyebut sesuatu bisa juga menyebut gendernya gitu Pak ya. Lebih jelas. Kalau kita kan ngomong ayam. Ayam kita nggak tahu ayam jantan apa ayam betina. Kalau di Yunani ketahuan Pak ya. Ayam yang jantan seperti apa, katanya ayam yang betina seperti apa begitu. Biasanya ada akhirannya berbeda. Begitu. Makanya di dalam perjanjian baru, kalau ayam kalau udah dipilih makanya di dalam perjanjian baru banyak pengajaran Pak ya. Iya. Ya. Banyak doktrin lah Pak ya. Jadi
lebih ketat ya. Jadi lebih, maka menafsirkan kita itu perlu, kadang kan gini, kita itu Alkitab nggak usah ditafsirkan. Salah. Kenapa? Karena kan memang bukan dalam bahasa kita. Gitu. Atau ada yang bilang kita diajar langsung, nggak usah ada guru, kan gitu. Kayak mau bertapa di gua begitu, belajar sendiri di gua, kan nggak begitu dong. Gua ketemunya bukan Tuhan, ketemunya gendruwo. Alkitab saja kan bilang ada guru, ya kan, di dalam jemaat itu ada guru, iya, ada pengajar ya. Ada pengajar. Oke, Pak Kurnia, terima kasih buat penjelasannya. Sekarang kita paham betul kenapa Yudaisme hari ini menolak kekristenan. Ternyata mereka yang sudah melenceng dari imannya Abraham. Bahkan Yesus sendiri pernah menegur mereka yang mereka beranggapan bahwa mereka adalah anaknya Abraham. Yesus sendiri berkata, bukan, kamu bukan anaknya Abraham. Kalau kamu bapakmu itu Abraham, kamu pasti mengerjakan apa yang bapak kamu lakukan. Tetapi kamu ini anak iblis ya, yang pekerjaan iblis yang kamu lakukan. Jadi zaman dahulu saja ternyata memang Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi ini dengan sangat keras. Jadi kita orang-orang Kristen tentu patut berbangga hati karena kita meneruskan pengajaran yang Yesus mau. Perjanjian Lama atau Tanak itu sebenarnya pengajaran yang mengajarkan tentang janji keselamatan Mesias yang akan datang. Nah, kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Jadi Anda bisa percaya kepada Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang informasinya akurat, tidak bertentangan, informasinya akurat, informasinya itu saja dari zaman Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa sampai nanti manusia berakhir. Keselamatan hanya bisa diselesaikan oleh lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dan itu tidak pernah berubah ya Pak. Jadi Abraham selamat percaya kepada janji Mesias yang akan datang. Gitu. Jadi kalau orang Yahudi mau selamat harus percaya kepada itu. Nah kita jemaat percaya kepada janji Mesias yang sudah datang. Nah, tanda Abraham, saya tambahkan tanda Abraham percaya kepada juru selamat yang datang, yang akan datang. Dia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan kita saja itu dengan memotong domba, disembelih. Nah, domba yang disembelih ini disebut domba korban, karena dia simbol atau gambaran Yesus yang akan datang, yang akan disalibkan. Gitu Pak Riko. Jadi kita orang Kristen tidak perlu berkecil hati saat ada orang Yahudi yang meludahi kita, gitu ya. Jadi saya berharap supaya video ini bisa menjadi berkat bagi Anda. Anda bisa menemukan kebenaran yang kami paparkan hari ini dengan sedetail mungkin sesuai dengan Alkitab. Kami juga berharap Anda bisa menemukan kebenaran dan itu memberkati hidup Anda. Jangan lupa share video ini, subscribe, dan apa Pak Yus? Kalau ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Iya, jadi ada juga nanti ada peluang mungkin kalau pertanyaan Anda kami lihat bagus, mungkin saja kita bisa kupas di episode selanjutnya. Ya Pak Kurnia. Jadi selamat malam Pak Kurnia, selamat malam Pak Yus. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami berharap lewat acara ini, podcast kebenaran, kami bisa memaparkan kebenaran bagi banyak orang. Dan yang menyaksikan siaran hari ini Tuhan, biarlah mereka diberkati lewat kebenaran yang kami ceritakan hari ini. Dan ini bisa memerdekakan hidup mereka karena mereka sudah menemukan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini, berkati orang yang sudah mendengarkannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Maranatha.